sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengena hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengena hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam Pualam Kasih Bapa. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang penting. Kita ingin mengerti hati Tuhan. Nah, sebelum melanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami punya kesempatan untuk belajar bersama. Kami punya kesempatan untuk dibangun bersama. Tuhan hadir dan berbicara kepada setiap kami tanpa terkecuali. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya punya kebiasaan membaca Alkitab setiap pagi. Saya punya prinsip no Bible, no breakfast. Kalau tidak baca Alkitab, saya tidak makan pagi. Maka setiap pagi saya membaca Alkitab. Di samping baca Alkitab yang harian dari tuntunan Our Daily Bread, saya juga membaca urutan secara selama setahun. Tahun lalu saya membaca Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Tahun ini saya membaca Perjanjian Lama. Dan beberapa waktu yang lalu saya tiba di Kitab Ulangan. Kitab Ulangan sudah sering saya baca, tapi selalu ada yang baru. Dan saya belajar dari Ulangan pasal 4. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, saya undang untuk membukanya bersama-sama. Saya mulai dengan ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar semua, itu nama Allah sendiri. Yahweh, Yehova. Dan di sini Tuhan memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang dekat. Demikian dekat, sehingga setiap kali kita memanggilnya, Dia ada
di sana. Ini satu hal yang luar biasa. Satu kehormatan, satu hak istimewa. Tuhan dekat dan Tuhan mendengarkan doa kita. Luar biasa. Lalu saya lanjutkan dengan ayat 31. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Dia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Dan Dia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dia bukan cuma dekat, tapi Dia juga adalah penyayang. Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan kita. Ia tidak akan melupakan perjanjiannya. Ini satu hal yang luar biasa. Tuhan penyayang dan melekatkan diri kepada perjanjiannya. Ini hak untuk kita semua. Satu kehormatan, satu keuntungan bagi kita semua. Kita punya Tuhan yang dekat dan penyayang dan mengingat perjanjiannya. Saya lanjutkan di ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Nah, Tuhan lalu memperkenalkan diri dan mengatakan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya Tuhan sangat tidak ingin umatnya mencari pertolongan kepada yang bukan Tuhan. Dikatakan di ayat selanjutnya, ayat sebelumnya, ayat 24, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Tuhan adalah Allah yang cemburu. Tuhan tidak ingin kita mempunyai ilah. Di ayat 15 sampai ayat 20 dikatakan, jangan sampai kalian membuat patung menyerupai laki-laki, perempuan, atau binatang, atau apapun, dan kalian menyembahnya, berdoa kepadanya, dan meminta pertolongan darinya. Jangan sampai hal itu terjadi. Allah adalah Allah yang cemburu dan api yang menghanguskan. Allah tidak ingin kita mencari pertolongan dari yang lain. Ingat, Tuhan berkata tidak ada yang lain kecuali Dia. Berhala itu bukan Tuhan. Tuhan hidup. Patung yang dilarang ini punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya mulut tidak bisa berbicara. Tuhan tidak ingin itu kita lakukan. Tuhan ingin kita hanya berdoa kepada Dia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian setiap pagi berdoa kepadanya. Baca firman-Nya, surat cintanya, renungkan itu, catat itu, dan jadikanlah itu bagian dalam hidup kita. Mazmur pasal 1 mengatakan, barang siapa yang menyimpan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah pada waktunya. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita muliakan Tuhan. Punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena tidak ada yang lain selain Dia. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau dekat
Engkau penyayang dan tidak ada yang lain selain Engkau. Tapi Engkau juga adalah cemburu dan Engkau api yang menghanguskan. Tolong kami Tuhan. Kami makhluk yang lemah. Kami ingin dekat dengan Tuhan. Dekaplah kami dan berbicaralah kepada kami. Dengarkanlah doa kami dan kuatkan kami. Tuntun kami setiap hari menjalani hidup ini sampai selesai dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.